Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai bahas bareng soalnya, jangan lupa untuk subscribe this channel, like, and share this video supaya semakin banyak teman-teman yang ikut belajar bersama. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada banyak ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. So please check link on the descriptions. Dan sekarang kita mau bahas soal exercise skills 56 to 57 yang berkaitan dengan prepositions. Jadi dalam hal ini prepositions yang kita bahas itu dia tidak diartikan secara literal ya, kayak up ke atas misalnya, kalau in masuk ke dalam misalnya enggak, tapi dia diartikan idiomatic way. Jadi kayak idiomatic expressions gitulah ya teman-teman. Jadi bukan arti yang sebenarnya. Dan sekarang kita akan mulai dari nomor 1. The students must hand in their homework. Jadi yang dimaksud di sini hand in. Ini yang preposition in, tapi bukan diartikan secara literal in masuk ke dalam gitu, enggak ya. Tapi dia menjadi satu kesatuan dan kata hand in. Jadi seperti yang kita pernah bahas di skill 56 dan 57 yang sebelumnya, bahwasannya ada beberapa kata kerja itu yang memiliki preposisi yang dimana bukan diartikan secara literalnya. Jadi bukan diartikan secara literal seperti kalau in masuk ke dalam, enggak. Tapi dia diartikan secara idioms atau kita biasanya sebut dengan idiomatic expressions. Seperti halnya juga di nomor 1 ini, hand in their homework, itu kan maksudnya harus menyerahkan gitu ya. Jadi bukan tangan ke dalam gitu kan, enggak gitu ya. Nah seperti itulah teman-teman yang ada di skill 56 dan 57. Jadi nomor 1 sudah benar. Bagaimana dengan nomor 2? It will be difficult to forgive you of breaking your promise. Nah, di sini ada kata forgive. Forgive itu punya pasangan preposisi yang seharusnya bukan of tapi pakai for. Nah, jadi nomor 2 salah. Sebenarnya gimana sih kita taunya kalau kata kerja ini tuh preposisi yang ada itu misalnya pakai for atau kata kerja ini preposisi yang ada pakai in gitu. Nah, itu sebenarnya ya kalau boleh jujur ya teman-teman, ada banyak sekali kata kerja yang punya pasangan preposisi dengan arti yang bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Ngeceknya bisa di dictionary, jadi cek di kamus. Nanti aku kasih lihat gimana kita bisa ngecek artinya di dictionary yang English. Sekarang kita bahas soalnya aja dulu. Number 3, Elizabeth excels math and science. Nah, excels itu punya preposisi apa? In. Jadi ini cuma kurang preposisi aja. Jadi harusnya preposisinya tidak hilang. Jadi nomor 3 juga salah. Number 4, she insisted on going to work in spite of her cold. Jadi ini sudah benar ya. Insist itu pasangannya pakai on. Insist on. Jadi nomor 4 benar. Number 5, Bob reminds me to his father because he looks just like him. Teman-teman pasti sudah cukup familiar dengan kata reminds. Kalau reminds itu pakai apa? Bukan pakai itu ya, tapi pakai apa? Iya, pakai of. It reminds me of you. The memories reminds me of you. Biasanya gitu ya. Jadi kita sering kok pakai kata remind. Jadi gimana ya biar kita itu tahu kalau remind misalnya pakai of. Nanti insist pakai on. Ya kita sering-sering pakai aja teman-teman. Sering cek di dictionary, atau kalau pas teman-teman lagi baca terus ketemu ada kata-kata yang kita nggak ngerti, kita bisa cek di kamus dan kita bisa pakai itu dengan lebih banyak. Nanti lama-lama kita juga terbiasa dengan kata-kata itu gitu ya teman-teman. Jadi nomor 5 sudah benar. Number 6, if you are cold you should put on your sweater. Jadi put on itu kan menggunakan ya, atau memakai. Jadi sudah benar di nomor 6. Number 7, Mr. Sanders is not here now, but he will call you when he returns. Ada masalah dengan nomor 7? Nggak ada, jadi udah benar. Ya, nomor 7, it's okay, nggak masalah. Number 8, I do not want to interfere your plans. Interfere itu juga punya preposisi. Apa teman-teman? Ini juga cukup familiar atau cukup sering kita temui ya, interfere with.
Jadi kita tidak mau mengganggu rencanamu, tapi interfere-nya ada prepositions-nya pakai with. Jadi nomor 8 salah, kurang. Nomor 9, Ellen waited Mary after school. Ini juga cukup familiar ya kata wait. Wait for gitu kan. Jadi setelah wait ada for. Ellen waited for Mary after school. Jadi nomor 9 salah. What about the last one? Bill loves me whenever he looks me. Nah, ini kita juga cukup sering pakai ya. Love itu pakai at. Bill loves at me whenever he looks at me. Jadi nggak bisa he looks me langsung gitu ya. Nah, jadi he looks at me. Jadi nomor 10 salah juga. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita ke TOEFL exercise-nya langsung. Oke, langsung aja nomor 1. Ada the first, ada cross, ada on, and around. Jadi karena kita ngomongin prepositions ya, jadi kita bisa lihat apakah preposisi yang dipakai sudah tepat atau belum. Di sini di nomor 1, yang kurang tepat itu di kata disappeared on. Karena disappeared itu preposisinya pakai in. Disappeared in June. Nah, jadi nomor 1 yang salah yang C. Number 2, the occurrence edema indicates the presence. Occurrence edema itu kan sebenarnya sama-sama benda ya. Nah, jadi seharusnya ini kita butuh sesuatu supaya dia bisa jadi frasa. Jadi harusnya occurrence of edema atau the edema occurrence kalau misalnya mau ngilangin of-nya. Tapi karena di sini kita fokusnya ke prepositions, jadi preposisi yang bisa dipakai adalah of. The occurrence of edema indicates the present dan seterusnya. Jadi nomor 2 yang salah adalah yang A. Number 3, atomic nuclei are believed to be composed by protons. Composed itu bukan pakai by, tapi apa? Composed of protons and neutrons in equal dan seterusnya. Jadi yang salah adalah yang C. Number 4, according legend. Nah, ini sering banget kan kita ketemu sama kata according to gitu ya. According to legend. Jadi sebelum legend ada to-nya, ada prepositions to. Jadi yang salah nomor 4 yang A. Number 5, the middle car is attached for. Attach itu pasangannya apa teman-teman? Atau preposisinya pakai apa ya? Kalau attach, ini juga sering sih sebenarnya ya. Attached to gitu. Jadi nomor 5 yang salah yang B. Number 6, produce seeds die within 1 year are classified for. Nah, kalau classified itu kita bisa pakai preposisi apa, teman-teman? Harusnya pakai as ya. Classified as. Jadi yang nomor 6 yang salah yang D. What about 7? Controlled by means strings. Jadi ini ya. Means of, by means of strings, harusnya begitu. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Number 8, in July of 1861, in a house close Fort Summer. Biasanya setelah close, kita bisa pakai itu ya, close to Fort Summer. Jadi nomor 8 yang salah yang D. Number 9, using steam as a working fluid operate at the convection principle. Jadi many comfort heating system using steam as a working fluid operates bukan at the convection principle ya, tapi harusnya pakai according to. Jadi berdasarkan prinsip ini. Nah, according to. Jadi nomor 9 salah yang D. Karena yang lainnya nggak ada yang salah. Using steam as a working fluid operate kata kerja. Using di sini kan dia adjektif ya. As juga nggak ada masalah. Nah, jadi yang kurang tepat penggunaan at-nya. Jadi beroperasi berdasarkan according to convection principle. Number 10, Mars' two small moons are irregularly shaped and covered. Covered nggak pakai for ya, tapi covered with. Nah, covered with craters. Nah, jadi tertutupi. Tapi dia pakainya preposisinya bukan for. Kalau covered with. Jadi nomor 10. Yang salah adalah yang D. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ya, teman-teman. Di dictionary yang English, kita bisa mencari kata kerja dengan beberapa preposisi yang bisa kita temukan. Misalnya kayak put ya, nanti kita lihat.
Nah, jadi ini aku mau kasih lihat aja ke teman-teman, dan aku yakin teman-teman juga sudah banyak yang punya kamus Inggris-Inggris ya. Entah kalian punya yang fisiknya, atau kalian download yang digitalnya, intinya sama aja, pokoknya kamus Inggris-Inggris apapun itu. Nah, ini aku mau kasih contoh aja bahwasanya kita bisa cek, kata kerja yang dengan beberapa preposisi tertentu, di mana mereka punya arti yang berbeda-beda. Nah, ini aku kasih contoh misalnya kata turn. Turn itu cukup banyak preposisi yang bisa dipakai ya. Di sini ini contohnya ada turn about, turn again, turn against, turn around, turn aside, turn away, turn back, turn down. Nah, ini turn in, ada turn into. Jadi kita bisa cek di sini ya teman-teman. Ada turn off, ada turn on, sorry. Nah, jadi ya seperti itu. Kita bisa ngecek misalnya di sini apa guys? Turn down misalnya. Nah, turn down to refuse, decline or deny gitu ya. Idiomatic juga sudah ada di situ penjelasannya dalam tanda kurung. Ini bukan arti yang sebenarnya kayak turn bisa membalik, juga bisa macam-macam gitu kan, tapi ketika ada preposisi tertentu dia jadi beda arti. Sekarang kita coba lihat turn yang lain, misalnya turn around. Nah, turned around to physically rotate for a half turn. Jadi cukup banyak yang bisa kita pakai dalam hal ini ya. Nah, di sini juga ada transitive idiomatic poin nomor 6 dan 7 itu kan juga ada. To consider from a different viewpoint. Ada contohnya juga. Let's turn that around and look at, dan seterusnya. Misalnya lagi, satu lagi deh. Apa guys? Turn. Nah, yang gampang ya, turn off misalnya. To dismiss, to fire, to power down, to switch off, to put out. Jadi beda preposisinya itu bisa beda artinya juga gitu. Nah, makanya biasanya kalau kita bingung ini artinya apa, teman-teman bisa cek di kamus yang Inggris-Inggris. Itu lebih baik ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau cek di internet kayak googling, nanti diketik turn on artinya apa, biasanya dia langsung keluar sendiri dalam English version. Misalnya turn on meaning, langsung gitu nanti ada. Jadi ya memang banyak sekali ya teman-teman. Tapi kalau kita semakin sering ketemu sama kata-katanya dan kita sering pakai, biasanya kita akan semakin mudah untuk mengingatnya karena kita udah sering. Ya sama kayak yang tadi kita bahas di soal kayak remind of, terus forgive for, laughs at, terus apalagi ya? Tadi ada insist on. Jadi kalau kita udah terbiasa ketemu sama kata-katanya dan kita biasa pakai, itu kayaknya nggak perlu menghafal yang harus kita hafal satu-satu karena banyak juga ya. Makanya sampai ada kamus idioms gitu. Nah, itu salah satu materi yang mungkin cukup challenging juga di TOEFL test ya. Tapi kalau teman-teman sering pakai ya, insya Allah sih itu kita bisa mengetahui dan mengenali dan kita cukup memahaminya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman, semoga cukup jelas. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.